fungsi BPM FIPA UNUD. Misi saya adalah yang pertama mengimplementasikan Tridharma perguruan tinggi. Yang kedua, menjalankan peran dan fungsi BPM secara optimal dan berkesinambungan sebagai lembaga perwakilan mahasiswa yang aspiratif. Yang ketiga, mensosialisasikan hasil dan rencana kerja BPM dan merealisasikan hasil kerja dan merealisasikan hasil kesepakatan MUSMA. Yang keempat, menciptakan hubungan yang harmonis antara mahasiswa, organisasi, dan dekanat melalui komunikasi yang intensif serta menjalin kemitraan secara aktif dan produktif dalam organisasi internal dan eksternal FMIPA UNUD. Yang terakhir, menjadi pengawas dan pengontrol terhadap program kerja BEM sesuai dengan ADRT yang telah disepakati dalam MUSMA hari ini. Terima kasih. Terima kasih untuk kesempatannya. Selamat malam semuanya. Malam. Saya akan menyampaikan visi misi saya. Yang pertama, visi menyongsong MIPA berprogresif, bermartabat dan bersinergi. Misi saya yang pertama, menciptakan keharmonisan antara lembaga kemahasiswaan mahasiswa di lingkungan Fakultas MIPA. Yang kedua, meningkatkan fungsi pengawasan terhadap BEM yang komunikatif dan transparan. Yang ketiga, mengoptimalkan sistem aspirasi mahasiswa di lingkungan FIPA. Yang keempat, mendukung potensi positif mahasiswa di segala bidang guna menciptakan mahasiswa FIPA yang berprestasi. Demikian visi misi yang saya sampaikan. Terima kasih. Baik, selamat malam. Izinkan saya untuk berdiri. Baik, visi-misi saya adalah, maaf lihat contekan, meningkatkan kinerja BPM FIPA dalam membantu kegiatan yang ada di lingkungan FIPA serta meningkatkan rasa kekeluargaan mahasiswa FIPA. Kemudian misi saya itu ada ikut peran serta dalam kegiatan atau pelaksanaan BEM. Kedua, meningkatkan koordinasi yang baik antara jurusan dan dekanat. Ketiga, mewujudkan mahasiswa yang kreatif dan inovatif. Yang terakhir itu adalah mewujudkan sivitas MIPA yang aktif. Sekian visi dan misi saya. Maaf kalau misalnya misi saya itu terlalu pendek, tapi itulah misi saya yang akan membantu meneruskan apa yang kinerja BPM sebelumnya. Terima kasih. Terima kasih atas waktunya. Saya perwakilan dari matematika dengan nomor undi 4. Visi dan misi saya, yang pertama visi saya mungkin yang pertama itu adalah melanjutkan apa program dari BPM yang sebelumnya, terutama dari perubahan yang telah dilakukan pada acara MUSMA pada hari ini. Terus program pribadi saya itu adalah meningkatkan rasa kekeluargaan dari seluruh jurusan yang ada di Fakultas MIPA. Mungkin itu nggak mudah, tapi saya punya misi. Yang pertama itu untuk pertama meningkatkan rasa persaudaraan di anggota BPM sendiri. Kalau di BPM udah mempunyai rasa kekeluargaan, otomatis nanti bisa menyampaikan ke luar di jurusan masing-masing, dan itu bisa menarik simpati dari jurusan tersebut, sehingga saya bisa
mencapai visi saya. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih. Sebelum saya ucapkan selamat malam dulu. Jadi visi dan misi saya sebagai ketua BPM yang pertama adalah visi yang saya ambil atau yang ingin saya wujudkan untuk BPM MIPA itu sendiri. Yang pertama adalah mewujudkan keorganisasi yang khususnya BPM yang independen, progresif, aktif, dan kritis. Di sini ada 4 garis besar yang harus digarisbawahi, yaitu independen. Kita tahu kepengurusan yang namanya keorganisasian itu adalah sifatnya independen, artinya BPM itu berdiri sendiri, tidak ada pengaruh politik karena kita tidak diutus oleh politik, tidak ada unsur mayoritas maupun minoritas karena kita tidak berbicara tentang mayor dan minor. Selain itu kita tidak berbicara tentang ras, tidak berbicara tentang agama, karena keorganisasian itu merupakan suatu wadah yang sifatnya adalah independen, artinya berdiri sendiri. Kemudian yang kedua, visi yang kedua itu adalah progresif. Progresif di sini berkenaan dengan kemajuan. Jadi bagaimana dari kepengurusan sebelumnya, BPM sebelumnya, jadi dari bisa lebih maju lagi, bisa lebih dikenal dan lebih berperan serta dalam setiap keorganisasian yang ada di Fakultas MIPA. Kemudian yang ketiga adalah aktif. Aktif itu adalah kita berperan andil dalam setiap keorganisasian dan menjalankan semua fungsi-fungsi dan peranan kita. Dan yang terakhir adalah kritis. Kritis di sini maksudnya adalah kita mampu mengaspirasikan semua atau mampu menampung dan menyerap. Jadi dari 4 garis besar yang saya wujud dari visi saya mengambil misi yang pertama adalah meningkatkan hubungan harmonis antar pengurus di internal kepengurusan BPM itu sendiri, karena kita tahu sebelumnya masih banyak kepengurusan yang anggota sendiri itu masih belum tahu apa sebenarnya pekerjaan yang dicanangkan dari BPM itu sendiri. Kemudian yang kedua adalah berkenaan dengan aktif. Aktif ini maksudnya adalah berperan serta atau menjalankan semua peran dan fungsinya dan fungsi BPM sebagaimana yang telah ditetapkan dalam ADART tadi sebaik-baiknya. Jadi sebisa mungkin jika saya terpilih nanti, saya akan memobilitas anggota-anggota saya dengan meningkatkan hubungan emosional secara struktural di kepemimpinan BPM itu sendiri untuk menjalin hubungan yang harmonis agar mampu mencapai dan menjalankan fungsi dan peran dari BPM itu sebaik-baiknya. Kemudian yang ketiga adalah misi saya menyerap dan mengadvokasi semua kepentingan mahasiswa di Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam ini, karena salah satu yang merupakan tugas utama kita adalah sebagai penampung dan sebagai penyalur dari aspirasi semua mahasiswa. Jadi kita bisa jika saya terpilih nanti, saya akan menjalankan semua menjalankan misi saya 1 dan 2 secara berkesinambungan agar tercapainya misi saya yang ketiga secara garis besar semua itu berkesinambungan atau bersinergi. Terima kasih. Oke, terima kasih. Itulah tadi penyampaian visi dan misi dari kelima calon ketua BPM. Mungkin sekali lagi saya mohon tepuk tangan untuk kelima calon BPM kita. Jadi sekali lagi saya infokan kepada teman-teman delegasi, karena kalianlah yang mempunyai hak pilih dan juga bisa menyumbangkan suara kalian. Jadi teman-teman di sini juga, teman-teman berlima di depan, kalian juga punya hak pilih untuk memilih siapa yang bakal menjadi pilihan kalian, seperti itu. Jadi walaupun nanti siapapun yang akan terpilih, saya harapkan untuk bisa meneruskan apa yang menjadi cita-cita organisasi BPM. Jangan sampai ada perpecahan di antara kalian, terus jalankan apa yang kurang dan perbaiki itu semua sehingga nanti terjadi perubahan yang ke arah yang lebih baik lagi, seperti itu. Oke, sudah siap untuk delegasi? Mungkin ketua panitia atau panitia yang bertugas untuk menyerahkan
kertas suara untuk pemilihannya yang sudah distempel, jadi tidak sembarang kertas suara nanti yang digunakan, seperti itu. Kemudian sekali lagi untuk menegaskan yang dipilih, sekali lagi untuk teman-teman delegasi mohon perhatiannya biar nggak terjadi kesalahan sendiri. Jadi sekali lagi saya infokan yang dinilai kesahannya dalam penghitungan suara nanti yaitu adalah melihat dari nomornya saja. Jadi teman-teman delegasi di sini dalam pemilihan bisa atau cukup menulis nomor dari calon ketua BPM yang di depan ini. Jadi tadi sudah mungkin perlu diingat kembali, ada Mai nomor urut 4, Mai, kemudian Jeris nomor urut 1, ingat ya nomornya yang bakal ditulis dalam pemilihannya. Kemudian ada Aris nomor urut 2, selanjutnya ada Arya nomor urut 3, dan terakhir ada Aini nomor urut 5. Seperti itu. Oke, ada requestan dari ketua panitia. Katanya diurut saja tempat duduknya. Mungkin dari sini nomor urut 1 dan mengikuti selanjutnya biar gampang untuk mengingatkan delegasi untuk memilih. Oke, dipersilakan. Oke, untuk panitia mungkin disiapkan dulu kertas suaranya. Baru. Oke. Sudah, nanti teman-teman delegasi bisa menaruh kertas suaranya di sebelah sana, ada kardus sebagai kotak di sana. Jadi teman-teman teknis pemilihannya nanti setelah teman-teman melakukan absen yang dilakukan oleh panitia di sebelah sini, barulah nanti teman-teman diberikan surat suara untuk menulis apa pilihan kalian. Setelah itu baru memasukkannya ke dalam kotak. Mungkin nanti nulisnya di sana ya, di sana atau enggak nanti ya di sana kita sediakan tempat untuk menulis pilihan kalian seperti itu. Atau di mana? Atau enggak di mimbar sini aja di atas, biar enggak kelihatan apa menjadi pilihan kalian. Atau enggak? Mungkin kalian nulisnya di mimbar, kemudian naruhnya di sini. Sudah jelas? Pertama kalian absen ke panitia. Habis itu menaruh suaranya di dalam kotak seperti itu. Jadi ya, itu untuk teknis pelaksanaannya. Jadi kalau diingat sebentar lagi akan dilakukan pemungutan suara. Namun sebelum itu, seperti apa yang saya sampaikan tadi, sebelum pemungutan suara akan ada sesi tanya jawab yang bisa diajukan oleh semua peserta forum di sini. Jadi saya berikan mungkin 3 penanya terlebih dahulu untuk menanyakan kepada calon-calon ketua BPM yang sudah berada di depan sini. Seperti itu. Oke. Untuk waktu sesi tanya jawab saya mulai dari sekarang, saya buka untuk 3 penanya dari sekarang bisa ajukan tangan.